Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Wahyu Nugraha dengan NPM 257620045. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai korosi pada badan kapal laut dan struktur lepas pantai, meliputi penyebab, dampak, serta berbagai metode pencegahannya. Saya memilih tema ini karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau, serta jaluran pelayaran yang sangat luas. Kapal laut menjadi salah satu sarana transportasi dan distribusi yang sangat penting. Oleh karena itu, menjaga kondisi kapal agar tetap aman digunakan merupakan hal yang sangat diperlukan. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga umur pakai kapal adalah korosi yang terjadi secara terus-menerus akibat lingkungan laut. Yang selanjutnya ada pengertian korosi. Korosi merupakan proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi kimia maupun reaksi elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya. Korosi sering disebut sebagai perkaratan, walaupun sebenarnya istilah korosi tidak hanya terjadi pada besi atau logam, tetapi juga terjadi pada berbagai jenis logam lainnya seperti aluminium, tembaga, maupun logam paduan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pagar rumah yang berkarat, kendaraan yang mulai mengalami korosi, ataupun pipa logam yang berubah warna. Namun, apabila korosi terjadi pada badan kapal atau struktur lepas pantai, dampaknya akan jauh lebih besar karena menyangkut keselamatan manusia, kelancaran transportasi, serta kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Lingkungan laut merupakan salah satu lingkungan yang paling agresif terhadap logam. Hal ini karena air laut mengandung garam, terutama natrium klorida atau NaCl, yang berfungsi sebagai elektrolit sehingga mempercepat terjadi reaksinya korosi. Selain itu, air laut juga mengandung oksigen terlarut, memiliki kelembapan yang tinggi, serta selalu mengalami pergerakan akibat ombak dan arus laut. Kapal laut, anjungan minyak lepas pantai, dermaga, hingga tiang penyangga jembatan laut merupakan contoh struktur yang terus-menerus bersentuhan dengan air laut. Oleh karena itu, korosi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia maritim. Jika tidak dikendalikan dengan baik, korosi dapat menyebabkan penurunan kekuatan struktur, bahkan mengakibatkan kegagalan konstruksi. Yang selanjutnya penyebab korosi pada kapal laut. Penyebab utama korosi pada kapal laut adalah kontak langsung antara logam dengan air laut dan oksigen. Ketika baja terkena air laut, terbentuk sel elektrokimia yang menyebabkan atom besi melepaskan elektron dan berubah menjadi ion besi. Ion tersebut kemudian bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk oksida besi atau yang kita kenal sebagai karat. Secara sederhana, proses ini berlangsung secara terus-menerus selama logam masih berada di lingkungan yang mendukung. Itulah sebabnya mengapa karat akan semakin banyak apabila tidak segera dilakukan perawatan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempercepat korosi, yaitu kandungan garam yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, suhu lingkungan, kecepatan aliran air laut, perbedaan jenis logam yang saling bersentuhan, kerusakan lapisan cat pelindung, dan yang terakhir umur kapal yang sudah lama beroperasi. Semakin tinggi kadar garam dan semakin lama logam terpapar air laut, maka laju korosinya akan semakin cepat. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas mikroorganisme laut juga dapat mempercepat proses korosi. Beberapa jenis bakteri mampu menghasilkan senyawa yang mempercepat reaksi korosi pada permukaan logam. Oleh karena itu, korosi di lingkungan laut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kimia, tetapi juga faktor biologis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis korosi pada kapal laut. Ada beberapa jenis korosi yang umum ditemukan pada badan kapal dan struktur lepas pantai. Yang pertama adalah korosi merata atau uniform corrosion. Jenis ini menyerang hampir seluruh permukaan logam sehingga ketebalan baja semakin berkurang secara perlahan. Walaupun terlihat tidak terlalu bahaya, apabila berlangsung dalam waktu yang lama, maka kekuatan struktur kapal akan menurun secara signifikan. Yang kedua adalah korosi galvanik. Korosi ini terjadi ketika dua logam yang berbeda saling bersentuhan dalam lingkungan elektrolit seperti air laut. Logam yang memiliki sifat lebih aktif akan
mengalami korosi lebih cepat dibandingkan logam lainnya. Contohnya adalah sambungan antara baja dengan logam lain pada komponen kapal. Yang ketiga adalah korosi sumuran atau pitting corrosion. Korosi ini menghasilkan lubang-lubang kecil tetapi sangat dalam, sehingga berbahaya karena sulit dideteksi. Walaupun permukaan logam terlihat masih baik, bagian dalamnya bisa saja sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Yang keempat adalah korosi celah atau crevice corrosion. Korosi ini biasanya terjadi pada bagian sambungan baut, las, atau celah sempit yang sulit terkena aliran air. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan kadar oksigen sehingga mempercepat terjadinya korosi. Selain itu, terdapat juga korosi akibat mikroorganisme, yaitu korosi yang dipercepat oleh aktivitas bakteri tertentu di lingkungan laut. Jenis korosi ini sering ditemukan pada pipa maupun tangki yang berada di bawah permukaan laut. Yang selanjutnya ada dampak korosi. Korosi memberikan dampak yang sangat besar, baik dari sisi keselamatan maupun ekonomi. Dari sisi keselamatan, korosi dapat menyebabkan penipisan plat kapal, sehingga mengurangi kekuatan struktur. Jika dibiarkan, dapat terjadi kebocoran bahkan kegagalan struktur yang membahayakan awak kapal dan lingkungan. Pada struktur lepas pantai, korosi juga dapat menyebabkan kerusakan pada pipa, tangki, maupun kaki platform, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, apabila korosi menyebabkan kebocoran pada kapal pengangkut minyak atau bahan kimia, maka pencemaran laut dapat terjadi. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Dari sisi ekonomi, biaya akibat korosi sangat besar. Perusahaan harus mengeluarkan dana untuk inspeksi, pengecatan ulang, penggantian komponen, hingga perbaikan kapal yang mengalami kerusakan. Apabila korosi menyebabkan kapal berhenti beroperasi, maka perusahaan juga akan mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas transportasi maupun distribusi barang. Bahkan menurut berbagai penelitian, kerugian akibat korosi di dunia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Yang selanjutnya ada metode pencegahan korosi. Untuk mengurangi dampak korosi, terdapat beberapa metode yang umum digunakan. Metode pertama adalah pelapisan permukaan menggunakan cat anti korosi atau coating. Lapisan ini berfungsi menghalangi kontak langsung antara logam dan dengan air laut dan oksigen. Oleh karena itu, pengecatan ulang harus dilakukan secara berkala agar pelindungnya tetap optimal. Yang metode kedua adalah proteksi katodik. Pada metode ini dipasang logam yang lebih mudah mengalami korosi seperti seng atau aluminium yang disebut sacrificial anoda. Logam tersebut akan terlebih dahulu mengalami korosi sehingga baja kapal tetap terlindungi. Selain menggunakan anoda korban, proteksi katodik juga dapat dilakukan dengan sistem arus listrik eksternal atau impressed current cathodic protection. Sistem ini banyak digunakan pada kapal berukuran besar maupun struktur lepas pantai, karena mampu memberikan perlindungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang metode ketiga adalah pemilihan material. Baja tahan korosi atau baja paduan tertentu memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan baja karbon biasa. Walaupun biaya awalnya lebih mahal, penggunaan material yang dapat mengurangi biaya perawatan dalam jangka panjang. Metode berikutnya adalah perawatan dan inspeksi berkala. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk mendeteksi kerusakan sejak dini sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum korosi berkembang menjadi lebih parah. Selain itu, kebersihan permukaan kapal juga perlu dijaga dengan membersihkan lumut, kerang, dan endapan garam yang dapat mempercepat proses korosi. Kapal juga biasanya menjalani proses docking secara berkala agar seluruh bagian bawah kapal dapat diperiksa dan diperbaiki jika ditemukan kerusakan. Selanjutnya ada studi kasus. Sebagai contoh, kapal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun biasanya mengalami penipisan plat baja pada bagian lambung yang selalu terendam air laut. Jika lapisan cat mulai rusak dan tidak segera diperbaiki, karat akan menyebar ke area yang lebih luas. Dalam kondisi yang lebih parah, plat baja harus diganti karena sudah tidak memenuhi standar keselamatan. Kasus serupa juga terjadi pada platform minyak lepas pantai, karena selalu terkena air laut, ombak, dan angin yang mengandung garam.
Struktur tersebut memerlukan sistem proteksi katodik serta inspeksi berkala agar tetap aman digunakan. Contoh lain adalah dermaga dan tiang penyangga pelabuhan. Struktur ini selalu menerima paparan air laut serta perubahan pasang surut setiap hari sehingga memerlukan perawatan yang berkelanjutan. Apabila korosi tidak segera ditangani, umur pakai konstruksi akan jauh lebih pendek dibandingkan umur rancangannya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korosi pada badan kapal laut dan struktur lepas pantai merupakan proses kerusakan logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan laut. Faktor utama yang menyebabkan korosi adalah air laut, oksigen, kadar garam, kelembapan, suhu, serta kerusakan lapisan pelindung atau coating. Korosi dapat berupa penurunan kekuatan struktur, meningkatkan biaya perawatan, hingga resiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti pelapisan anti korosi, proteksi katodik, pemilihan material yang tepat, serta inspeksi dan perawatan secara berkala agar umur pakai kapal dan struktur lepas pantai menjadi lebih panjang. Sebagai calon tenaga profesional di bidang teknik maupun industri, kita perlu memahami bahwa korosi bukan hanya persoalan munculnya karat, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan suatu industri. Dengan pengendalian korosi yang baik, resiko kerusakan dapat dikurangi sehingga kapal dan struktur lepas pantai dapat beroperasi secara aman dalam waktu yang lebih lama. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pengendalian korosi pada industri maritim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.